A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bijahil Qur'anil adim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa aqnini bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul lagi di pekan ini. Kita juga patut bersyukur kepada Allah masih beristiqomah di dalam thalabul ini. Di antaranya fadilah-fadilah yang kemarin disampaikan, ada fadilah-fadilah yang lain yang diturunkannya sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan juga rahmat kepada kita semua yang belajar berthalabul ilmi, karena wajib harus mencari ilmu. Nah, kita flashback dulu sebelum kita teruskan ayat yang kemarin dari keluarga Imron ya, surat Ali Imron, mengenai cerita Nabi Zakaria dan sampai ke Maryam, juga nanti ke Nabi Isa. Ini diceritakan dalam Al-Quran secara detail ya, dalam surat Ali Imron. Memang ibadah kita ini hanya Allah yang tahu ya. Kita mah hanya sekedar melakukan ibadah, tetapi kita berusaha bagaimana cara ibadah-ibadah yang sesuai dengan nasabnya, cara sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, juga ada videonya dari Habib Umar ya, duriatnya masih duriat Rasulullah, keturunan Rasulullah, Habib Umar dari Yaman ya. Tapi kita lihat dulu surat Al-Maidah tentang wudu. Kita pelajari lagi, kita seriuskan lagi wudu kita, karena banyak yang sholatnya tidak betul. Misalnya cepat sholatnya teh, itu karena sebab dari wudunya yang tidak betul. Jadi waktu dulu juga Rasulullah SAW melihat ada yang sholat, suruh ulang lagi sholatnya lagi. Terus sudah 3 kali, ulang lagi sholatnya. Kenapa perasaan saya benar di sholat? Ternyata diperiksa-periksa wudunya yang tidak benar gitu ya, tidak benar. Kita periksa lagi fardu wudunya, sunah wudunya bagaimana nih gitu. Apakah kita benar-benar sudah ya, minimal kita berusaha untuk dekat dengan yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama bersanad ya kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini dimulai dengan kata iman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi selalu menyapa, Allah itu menyapa kepada orang-orang yang beriman ya. Idza kuntum ila sholat. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat ya,
fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum, jadi membasuh apa? Membasuh muka ya, membasuh muka. Wa adiyakum ilal marofiki. Nah, itu dulu ya kita bahas ya. Fagsilu wujuhakum. Ini yang wajibnya dulu ya. Fagsilu. Jadi cara membasuh muka itu bagaimana? Nah, gini ya. Jadi dari air, dikocorin air ya. Jadi sebelum berwudu ya intinya gini ya, sebelum berwudu kita masuk nanti ke wajib. Kan ngocor cai kan sudah tahu ya, bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahura. Nah, itu kita meminta perlindungan minimal gitu aja ya. Kalau misalkan kita tidak hafal misal doa membasuh ya sambil jalan itu mah ya. Airnya juga jangan boros. Sedikit gitu, jangan boros. Nah, sedikit, lalu kalau laki-laki mungkin atau semua kalau ada siwak sebelum berwudu siwak dulu. Disunahkan siwak karena dengan amalan siwak bisa dikalikan 70 kali. Misalnya kita sholat sunat 1 kali, misalnya 2 rakaat, dikalikan aja 70 kali. Capek kan kalau kita terus sholat sampaikan ke 70 kali. Jadi diantaranya dengan amalan siwak ini, insya Allah ada kejayaan. Karena memang sunnah ini kalau sudah diamalkan, kalau bisa jangan ditinggalkan. Di dalam sunnah udah pasti ada kejayaan. Juga ada kebahagiaan dalam sunnah, ada kebahagiaan, kejayaan. Nah, sebelum berwudu tadi siwak dulu ya, siwak. Nah, gini siwak. Nah, setelah itu kan membasuh tangan, terus kumur-kumur, ya. Membasuh tangan kalau ada hafal doanya juga tidak jadi masalah, itu lebih bagus kan. Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah. Terus masih hafal nggak? Ya itu dihafalin lagi, Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah wa a'udzubika minal summi wal halaqah. Itu artinya pun dari saya. Tapi kalau misalnya tidak hafal ya udah nggak apa-apa. Ini yang penting ini ya sunnah ya. Tangan terus kumur-kumur, terus disedot istinsak ya, sedot terus dikeluarin lagi ya istinsar dikeluarin karena itu banyak virus-virus yang ada di sini. Dengan wudu aja dengan air virusnya mati semua. Virus ini akan mati sama air, apalagi udah didoain lagi alhamdulillahilladzi. Jadi gini ya, mungkin anu kalam siwa ya. Ya. Jadi air wudhu kan gini mana ditampung gini ini ya, disedot. Nah sampai perih lah ya. Jadi itu kalau pertama tuh perih ya. Jadi tapi terus ya. Nah itu kalau misalkan kita anggap saja enak flu ya, flu bisa marah tuh, ya itu hilang. Makanya kalau wudhu tuh nyuci hidung itu harus benar-benar. Jadi yang pertama digini, yang kedua baru istinsak namanya, disedot ya, sedot. Kalau pertama perih, memang perih. Jadi kalau kesalahan itu pertama perih. Itu tapi sudah kan sering mah enggak. Dalam sunnah ada kejayaannya istinsak itu. Terus intisar dikeluarin, dising-singkeun gitu. Apalagi kalau hafal doanya juga lebih bagus kan. Ini kumur-kumur juga. Ya mama pesek kan gitu. Nah, setelah itu ya ini sambil mengulas lagi ya. Supaya wudhu kita ini benar-benar nanti ya kasih lihat videonya dari Habib Umar. Sama persis seperti itu, cuman nanti airnya ngocornya ulah ngeguworting gitu, sunnah sedikit aja secukupnya. Itu mah ada guru abdi ge sabotol aqua ge tiasa secara resmi mah mun urang teh irit gitu tiasa. Jadi pemborosan ya gitu namanya. Tidak boleh boros gitu. Berlebihan. Nah, tadi udah diterangkan sama wajat, itu betul sekali bahwa tadi sedot itu virus-virus itu akan hilang, akan mati malah gitu. Karena dengan izin Allah penyakit-penyakit bisa hilang. Sedot pertama menyeri. Perih. Sing-singkeun. Jangan tadi cingkeun jangan digini-gini, jangan, itu udah mau iya kan perintahnya juga istinsak ya. Jadi disedot. Nah, terus udah itu tadi langsung ke
Niat di sini nawaitu wudu'a li rafil hadasi asghari fadlillahi taala. Nah, ini dari atas di sini. Set dari atas ini tak sini. Nah, ini belakangnya ya, jempolnya di belakang apa? Telinga. Nah, ini ke sini. Ini mata, lihat matanya, telunjuknya di mata. Kalau ada jenggotnya sini, jenggot. Gitu. Sekali lagi ya. Nah, sini di atas kan. Digejurkeun. Gue salah ya, membasuh. Jadi dalam ini namanya fagsilu wujuhakum. Ini fagsilu tuh dibasuh bukan diusap ya. Jadi airnya jangan digituin kebanyakan kan kadang-kadang ada yang air jangan dilihatin. Jadi dibasuh ke sini dibasuh. Gue salah. Ini guys. Nah, itu ya. Nah, ini lebih memantapkan lagi ya, Pak, kan sudah diajarkan. Nah, udah gitu langsung ke tangannya wa adiyakum ila marofiki. Nah, dan tanganmu sampai ke siku marofik ini sini. Dari sini dari atas kemudian kucuran. Nah, di sini nah, kalau sudah ke sini mah nggak apa-apa digini nggak jadi masalah. Pokoknya dari tangan dulu sampai sikut. Awas kadang-kadang melompat sampai ini harus benar-benar dibuka dulu yang benar. Nih kalau lebih bagus, lebih dari sikut. Pulang lagi ke sana. Nah, setelah tangan apa? Dalam marofik wamsahu biruusikum. Nah, ini banyak kalau wamsahu biruusikum banyak arti maksudnya banyak ikhtilaf di sini. Apakah ini sebagian? Apakah ini keseluruhan? Apa ini hanya secara luas kita dibasuh? Itu semuanya benar. Jadi ba di sini birusikum ba di sini satu bermakna secara luas ini. Yang satu lagi makna sebagian atau sebagian dari kepala juga bisa gitu. Kan ada yang hadis Rasulullah aja dari sini ke depan terus dibalikin lagi ada gitu. Ketika Rasulullah juga memakai imamah juga ada cuman begini aja sebagian kepala sampai ubun-ubun gitu. Itu sah saja gitu ya. Jadi jangan diperdebatkan. Wah, itu kepalanya salah. Nu salah mah ngabasuh rambut. Nu salah mah da bukan rambut yang dibasuh bukan gitu. Mun anu botak. Kayak rambutan. Mau dibasuhnya. Ya dibuka aja dulu dikit di gini nih. Nah, di gini aja dibuka dikit digituin aja kan sampai ubun-ubun sebagian yang pakai jilbab. Nah, itu ya boleh. Itu setelah kepala kan telinga ya pembut. Nah, telinga di sini nih lihat nih. Ini kan telunjuk. Ini mah muter sesuai dengan ininya. Nah, muter. Tapi yang jempol di belakang ngikutin. Nah. Ya. Jadi kalau bisa ini wudu itu pelan-pelan saja. Nanti sholatnya pun insya Allah akan benar. Kalau wudunya benar. Tapi kalau wudunya cekcok gitu kan, sholatnya itu pun mau 2 menit nyawanya 1 menit ulah assalamualaikum mikum nah. Assalamualaikum jadi mikum gitu kan, nggak boleh gitu. Jadi bukan doa kalau mikum ya. Jadi kebanyakan kan ayah mau nge-WA gitu kan, itu bukan doa, bahaya itu. Entong pelit lah masalah tulisan banyak. Kadang-kadang mikum. Ulah, jadi apalagi yang berhubungan doa dengan Allah ya. Assalamualaikum. Itu kan ada berhubungan terus sallallahu alaihi wasallam, tulis aja sallallahu alaihi wasallam, jangan SAW dah siapa SAW dah bukan doa itu. Ya, sanes soalnya. Nah, pun tentunya tambahan sedikit yang ini. Itu tadi dari segi agamanya betul sekali yang dikatakan ke Kang Maman. Sekarang dari segi kesehatan ya kita tambahkan karena itu berhubungan sekali, wudu itu berhubungan sekali dengan kesehatan. Oh, ya, jelas. Itu loh ya. Betul, Pak. Nah, seperti tadi itu basuh ini kan. Nah, kalau bisa dan diusahakan itu pasti bisa. Kalau bisa karena ala biasa itu makanya. Kita tidak ada akan cerita minus. Ya. Minus. Terus muka kita kenapa bersih dan ini apa? Ulet. Jadi bercahaya. Kenapa? Karena kulit kita akan kencang
saraf-saraf akan terbuka. Nah, contohnya yang tadi ya. Nah, ini kan, nah ini tuh kadir lah. Ya, saya begini kadir lah. Ya. Nah, itu kan doanya juga kan dahsyatnya di Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah juga ada Allahumma tabyadu Allahumma bayyid wajhi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wa taswadu wujuh. Itu kan ya Allah putihkanlah wajahku. Jadi orang-orang yang berwudu itu putih bercahaya. Beda meskipun hitam juga kita, kulit kita juga hitam nih kayak saya hitam tapi bercahaya. Ada lampu gitu. Ini belakangnya kayak ini belakangnya ya, di belakangnya ini kan tadi tuh, ini kan tadi kan ke sini. Nah, ini nih. Nah, ya, hadirnya. Nah, ini tarik ke sini. Kalau nggak turun ke sini. Nah, ininya diangkat. Nah, kan kepijit kan? Itu teh. Kepijit. Betul. Enggak, memang ini ada peredaran semua saraf-saraf kalau misalkan kita dipijit, enggak usah. Enggak benar. Jadi tidak usah dengan tenaga. Ini ditunjukkan dengan zahirnya begitu. Jadi di dalam sunnah itu benar-benar ada kejayaan. Kayak tadi siwak Pak, gimana Pak? Kalau siwak menurut ini bersih ya, ada zat apa Pak di sininya juga. Jadi lebih itu koreknya lebih tinggi daripada yang dinamakan orang pasta. Itu lebih tinggi. Selain lebih tinggi juga makna ya, waduh itu sangat-sangat dahsyat gitu. Makanya ya, pergunakan walaupun hanya segores gitu kan, walaupun hanya segores gitu kan. Bisa aduh kamu ayo itu ya udah. Nah, walaupun hanya segores tapi karena ya itu kade dah siwak mah ini dibenci oleh setan kade ya dibenci oleh setan siwak mah orang gebukin lah. Jadi biasakan ini pokoknya beginilah, sudah merasakan manfaatnya dari siwak. Jadi lebar lamun teu pakai siwak. Salatnya pun 2 rakaat ini dikalikan 70 kali. Capek lamun orang terus-terusan sholat 70 kali. Oh terus aduh nangis siwak. Walaupun kata Rasulullah apabila berat jangan lakukan katanya pakai siwak. Kesawios gitu kan orangnya, karena orang pengen dicintai oleh Rasulullah. Itu intinya itu. Nah setelah beres semua kan tadi dari tangan ya, kumur, hidung, terus kepala, tadi ada doanya juga kayaknya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ya. Jadi itu doanya juga kalau bisa nanti pelan-pelan yang sudah dicatat itu dihafalkan lagi. Sudah kepala muka tadi kemana tadi? Ini ya, tangan, terus kepala tadi sudah, terus telinga, nah kaki. Nah kaki ini maaf ya puntennya. Kaki ini sambil di ininya sela-selanya sampai di atas apa mata kaki ya, sela-selanya di ini ya. Nah, sambil dipijit-pijit gitu. Nah nanti kita akan mana ya handphonenya orang dilihat, handphone bukan nah ini cara wudhu dari Habib Umar ya. Dari Habib Umar, sebentar. Bisa. Nah, setelah tadi wudhu ya, setelah tadi beres wudhu, kita langsung menghadap ke langit. Langit, tangannya angkat ke atas. Jangan malu-malu. Kadang-kadang saya lihat setelah wudhu teh, udah beres wudhu teh, udah nggak ada roa. Blus we langsung gitu. Lebar. Ini ada amalan yang dahsyat sekali. Wudhunya itu setelah kita wudhu beres, angkat ke langit. Karena apa? Ini amalannya sangat dahsyat sekali. Apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kan kalau yang diajarkan dulu di SMP, SMA mah dulu kan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, setelah itu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin
waj'alni soburun syakuron waj'alni asur kadiron kasiron wa asbahaka bukrota wa asila. Nah, ini ada riwayat ya, riwayat saya bacakan riwayatnya. Orang yang membaca doa itu, ini riwayat dari hadis riwayat Imam Muslim, Turmuji dan Hakim. Barang siapa yang membaca doa tersebut, setelah wudunya, maka keluarlah seluruh dosa-dosanya dari seluruh anggota badannya. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan ditolak. Dia mati dalam keadaan iman. Subhanallah. Dan ditinggikan baginya di bawah ars dan dianggap terus-menerus bertasbih kepada Allah dan mensucikannya. Dan dituliskan baginya orang yang membaca itu ganjaran bertasbih dan mensucikan Allah sampai hari kiamat. Sebagian ulama di dalam kitab Bidayatul Hidayah ditambah dengan surat Al-Qadar. Ada apa? Al-Qadar 1 atau sampai 3 kali Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, itu. Jadi betapa dahsyatnya, sayang kita kalau melewatkan doa setelah wudu. Bisa yang pendek, tapi kan kita pengen yang panjang karena amalannya juga lebih ini. Ya, nanti kita tulis ya. Nah, kita akan melihat video sebentar ya, lihat video Habib Umar ya, Habib Umar dahsyat sekali, sebentar aja nih. Videonya cuma kurang lebih berapa menit. Cara wudu ya. Nah, beliau ini adalah Habib Umar, Duriya Rasulullah ya, salah satu keturunan dari Rasulullah SAW, akan mempraktekkan cara wudu, bagaimana cara wudu yang baik dan benar, yang mengikuti juga sanadnya dari Rasulullah SAW. Dipersiapkan, tangannya dibuka dulu sampai sejauh sikut, lebih dari sikut. Cara wudhu yang benar itu biasanya kalau ada tempat duduk itu menghadap kiblat sambil duduk. Sunnah. Nah, ini sebelum wudhu memakai siwak dulu sunnahnya. Nah, memakai siwak. Nah, dikucurkan tangannya dengan air kucuran yang sedikit. Langsung kumur-kumur, dan setelah kumur-kumur beliau langsung ke istinsak ya, jadi menyedot air, langsung menyedot air 3 kali. Kumur langsung ke hidung ya, boleh itu. Nah, sekarang bagian kepala, dari atas, matanya dipijit-pijit sedikit sekali. Nah, sambil berdoa di sana, niat wudu dalam hati, sebelum membasuh muka. Ya, dari tangan ke sikut ya, boleh lebih dikit juga lebih bagus. Nah, itu boleh dikembalikan lagi setelah itu. Beliau mendahulukan tangan kanan dulu. Harusnya begitu, memang tangan kanan dulu yang didahulukan.
Setelah 3 kali mengusap kepala, balikan lagi. Nah, kalau tidak hafal doanya, cukup dengan sholawat saja. Lalu membasuh telinga, mengusap telinga. Nah, ini adalah dalam di Bidayatul Hidayah membasuh punuknya ya, punuk ada punuk di belakang ya, punuk. Nah, itu punuk. Setelah itu kaki di atas mata kaki, sampai mata kaki, tapi di atas mata kaki lebih aman di atas mata kaki. Dipijit-pijit sela-sela jarinya, lalu tangan kaki kirinya, nah, langsung doa. Kiblat doa itu ke atas langit, kiblatnya doa. Lalu kiblatnya sholat ke kiblat. Ya. Doanya yang tadi. Itulah